Akan menjelaskan tentang bullying. Bullying itu sendiri adalah perilaku dengan sengaja melukai hati orang lain, yang dimana bullying ini terjadi secara terus-menerus dengan orang yang sama. Nah, di sini efek dari bullying itu adalah bisa terjadi depresi dan gangguan batin seseorang, yang mana itu akan menimbulkan efek jangka panjang bagi si korban. Nah, di sini kenapa para remaja membuli seseorang? Itu karena mereka si pelaku ingin menutupi kekurangannya dan melampiaskan ke orang lain atau di bawahnya. Nah, di sini saran saya adalah untuk para si korban adalah untuk memiliki mental yang kuat, dan bila dilakukan bully oleh orang-orang, si pelaku harus melawan itu. Biasanya, yang menjadi korban bully adalah beberapa anak yang kurang pintar bergaul dan biasanya mengasingkan diri dari lingkungan. Sebaiknya, jika ada teman kamu yang seperti ini, cobalah untuk berusaha dekat dengannya. Coba untuk berkomunikasi dengan baik. Dengan begini, beberapa anak muda tersebut mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan mungkin tidak lagi menjadi korban bully. Memang, biasanya kita tidak ingin ikut-ikutan dalam hal tersebut. Namun, hal yang mungkin mudah akan terasa sulit bila kita tidak mulai mencobanya. Untuk menghentikan aktivitas tercela tersebut, mulailah dari diri sendiri dan mulai peduli dengan sesama ataupun lingkungan sekitar. Dilansir dari kompas.com, kasus perundangan bullying masih marak terjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Kasus terakhir yang mencuat, seorang siswa kelas 7 sekolah menengah pertama atau SMP Negeri 16 Kota Malang, Jawa Timur, diduga menjadi korban bullying oleh teman-temannya di sekolah. Akibat tindakan teman-temannya, jari tengah MS harus diamputasi. Melansir pemberitaan kompas.com, sebelumnya bullying adalah situasi di mana penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang. Hari ini saya akan berbagi tips sedikit bagaimana sih mengatasi perilaku bullying. Bullying ini kan khususnya terjadi biasa di masa-masa remaja yang ketika seusianya anak-anak kisaran umur 17 sampai dengan 20 tahun. Nah, kasus bullying ini sering terjadi pada anak-anak SMA yang berusia kisaran 17 sampai dengan 18 tahun. Nah, yang ingin kita bahas di sini itu adalah bagaimana cara mengatasi bullying tersebut. Nah, biasanya bullying ini tuh terjadi menyerang orang-orang yang lemah secara mental. Jadi ketika terjadi bullying, orang-orang yang lemah ini malah down, malah menyakiti dirinya sendiri atau minum minuman keras. Nah, sebenarnya perilaku bullying ini dilakukan anak SMA itu ketika ada salah satu, contohnya mungkin ketika ada murid yang tidak disukai oleh teman-temannya lalu diejek, dibully. Bully ini biasanya terbagi atas beberapa hal, entah dalam bentuk itu berupa celaan kata-kata dan lain-lain. Nah, bagaimana sih cara mengatasi bullying yang benar? Nah, itu kita akan berbagi tipsnya di sini. Jadi cara mengatasi bullying itu mungkin di sini saya akan memberikan 5 tips. Yang pertama, ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya, ceritakan pada orang tua maupun guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjutinya. Jadi ketika kita menghadapi bullying, kita harus menceritakan kepada orang tua maupun yang bersangkutan. Misalkan kita mengalami bullying tersebut di sekolah, nah kita bisa bertanya menindaklanjuti hal tersebut dan menceritakan kepada guru yang bersangkutan. Misalkan kita menceritakan kepada guru bimbingan konseling. Jadi ketika kita dibully itu jangan dibiarkan. Nah, itu juga ketika kita mendapatkan bullying, kita harus cross check kebenaran berita yang berhembus tersebut, itu benar yang terjadi ataukah tidak. Yang kedua, abaikan penindasan dan jauhi. Jadi ketika bullying itu sedang terjadi, ketika kita ditindas, kita harus menjauhinya. Jadi
bukan kita menerima kita lo dibullying jadi kita nggak boleh terima, misalkan itu tidak terjadi, jadi kita harus tidak boleh menerima bullying tersebut. Yang ketiga, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Kalau memang kita sudah meng-cross check tadi kebenaran tersebut dan ternyata itu bukan hal yang terjadi, jadinya kita tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Yang keempat, bicara pada pelaku. Mungkin kita harus bicara terhadap pelaku yang membuli kita, apakah benar kita ini begini-begini. Jadi kita cross check dulu kenapa sih sebab dia membuli kita. Yang kelima yaitu bantu teman yang menjadi korban. Jadi ketika teman dibully dan kita tahu kebenarannya, kita harus membantunya. Nah, langkah tersebut bisa digunakan ketika kita mengalami bullying. Jadi ketika kita mengalami bullying yaitu kita bisa melakukan 5 contoh mengatasi bullying tersebut. Yang pertama, ceritakan kepada orang dewasa yang dapat dipercaya, ceritakan kepada orang tua maupun orang yang memiliki otoritas dan menindaklanjutinya. Yang kedua yaitu abaikan penindasan dan jauhi. Yang ketiga, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri kita. Bicara kepada pelaku. Yang kelima yaitu beritahu teman yang membantu teman yang menjadi korban. Akan coba menjelaskan tentang macam-macam bullying. Kita mulai yang pertama yaitu bullying fisik, di mana biasanya perundungan fisik adalah salah satu dari jenis-jenis bullying yang paling mudah dikenali. Seringkali yang menjadi korban akan menerima berbagai perlakuan fisik yang kasar. Perhatikan apabila pada tubuh anak Anda sering muncul luka-luka tanpa alasan yang jelas. Biasanya yang menjadi korban enggan untuk mengakui bahwa dirinya ditindas secara fisik. Hal ini disebabkan karena takut dianggap tukang mengadu dan diancam, dan seringkali dapat diancam oleh si pelaku. Dan yang kedua yaitu bullying verbal. Di sini salah satu jenis-jenis bullying lainnya adalah perundungan secara verbal, di mana bullying ini tidak lebih dari perundungan fisik. Tidak lebih baik daripada perundungan fisik. Tindakan ini bisa dilakukan dengan kata-kata, pernyataan, julukan, dan tekanan psikologis yang menyakitkan atau merendahkan. Dampak dari bullying verbal mungkin tidak terlihat secara langsung, maka itu pelakunya tidak akan ragu untuk melontarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas dan secara terus-menerus. Biasanya hal ini dilakukan ketika tidak ada saksi atau orang dewasa. Dan yang ketiga, tindakan pengucilan. Korban dari jenis bullying berupa pengucilan mungkin tidak disakiti secara fisik atau secara verbal, tetapi justru dimusuhi dan diabaikan oleh lingkungan pergaulannya. Anak pun jadi terisolasi dan terpaksa menyendiri. Anak juga akan kesulitan mencari teman, karena biasanya pelaku bullying punya pengaruh yang cukup untuk membujuk orang lain mengucilkan si korban. Dan yang keempat, bullying dunia maya, di mana salah satu jenis bullying ini yang mungkin dilakukan oleh teman anak di sekolah juga dilakukan secara daring atau online. Meski bukan di lingkungan sekolah, teman sekolah Anda pun mungkin saja melakukan bullying pada anak Anda di dunia maya. Perundungan ini bisa dibilang salah satu jenis cukup baru, karena bisa dibilang anak-anak sekarang gampang untuk mendapatkan handphone atau memegang handphone. Yang kelima yaitu bullying seksual, yaitu dimana jika anak Anda memasuki usia remaja awal, jenis bullying ini mungkin dialami anak dibanding jenis lainnya. Pelaku perundungan akan mengomentari, menggoda, berusaha mengintip, bahkan menyentuh korban secara seksual. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Cara mengatasi dari bullying itu sangatlah banyak sebenarnya. Nah, jika Anda sudah bisa terlepas dari atau terbebas dari bullying, dan Anda melihat orang lain mengalami hal yang sama seperti Anda, melihat orang lain terbully, sebaiknya Anda jangan diam saja. Sebisa mungkin Anda membantu agar orang yang terkena bullying ini bisa bangkit untuk menjalani hidup normal seperti biasa. Nah, salah satu kekuatan dari pelaku bullying ini, itu dia merasa bahwa orang lain itu juga menjauhi target bullyingnya, sehingga pelaku bullying ini leluasa untuk melakukan bullying kepada korban. Nah, jika
sesuatu ini terjadi di ranah sekolah, nah itu sangatlah membahayakan bagi generasi penerus bangsa kita. Nah, namun jika bullying ini pun juga sudah terlewat batas atau sudah tidak bisa diatasi, nah akan lebih baiknya untuk meninggalkan lingkungan tersebut, untuk meninggalkan pelaku-pelaku bullying tersebut agar mereka sudah tidak bisa bertindak lagi terhadap diri kita, karena itu sangat membahayakan diri kita sendiri. Maka dari itu untuk pilihan untuk meninggalkan lingkungan tersebut itu menurut saya adalah tindakan yang aman dan lebih sehat seperti itu untuk menjalani kehidupan yang lebih normal lagi. Nah, apa hukuman untuk pelaku bullying itu sendiri? Nah, jeratan bagi pelaku bullying itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nah, dalam undang-undang tersebut diatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Maka dari itu, mari cegah bullying. Jangan sampai ada bullying lagi di kemudian hari, agar masa depan generasi penerus bangsa kita itu tidak rusak dan tidak terganggu oleh perilaku bullying seperti ini. Nah, stop bullying, katakan tidak pada bullying, jangan sampai ada bullying lagi di masa depan. Di masa yang akan datang, generasi penerus bangsa akan menjadi generasi penerus bangsa yang hebat.